Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih ada di dalam ibadah online kembali bersama dengan gereja GBI Hotel Grand Suri, jemaat GBI Godzone. Saudara, Godzone adalah wilayahnya Tuhan, tanah perjanjian Tuhan. Kita ada di dalam janji-janji Tuhan hari-hari ini. Saudara, mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia Engkau, atas kasih setia Engkau yang baru setiap pagi kepada kami, sehingga kami merasakan suasana kerajaan surga, suasana surgawi di dalam hidup kami Tuhan, suasana kerajaan Allah. Dan kami merasakan damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah karena Roh Kudus. Walaupun kami ada di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, tetapi kami merasakan Engkau menyertai kami, Engkau ada di sisi kami, Engkau menghibur kami, dan Engkau memberikan selalu yang baru kepada kami di setiap hal dan keadaan yang kami rasakan hari-hari ini. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami Tuhan di dalam masa perenungan ini Tuhan, sehingga kami lebih mengerti lagi rancangan-rencana Engkau, kehendak Engkau di dalam hidup kami yang indah dan yang sempurna itu. Bahkan Engkau merancangkan kami sejak kami ada di dalam kandungan ibu kami. Engkau telah merenda kami. Bukan Engkau hanya merancangkan saja, tetapi Engkau merenda kami. Demikian sempurnanya rancangan Engkau. Bapak berbicara kepada kami sehingga kami mengerti apa kehendak Engkau untuk hidup kami, yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau tetapkan, dan yang telah Engkau tentukan. Dan utuslah kami Tuhan, menjadi utusan-utusan Engkau, menjadi duta kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan, sehingga Injil kerajaan Allah sampai kepada seluruh penjuru dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta urapan Engkau, Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biar Engkau berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Urapi jemaat yang hari ini mendengarkan Tuhan serial khotbah kerajaan Allah ke-10 ini Tuhan, menjadi duta-duta kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Apa kabar saudara? Saya harapkan saudara dalam keadaan baik semuanya. Mari saudara, kita lihat seri ke-10 dalam seri kerajaan Allah ini. Saya memberikan judul Duta Kerajaan Allah atau Utusan Kerajaan Allah. Saudara, saat Adam ada di Taman Eden sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia sebagai duta kerajaan Allah di bumi ini, sehingga dia bisa memberi nama semua binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, dan bahkan semuanya daerah-daerah, bahkan semuanya mungkin kota-kota, mungkin wilayah-wilayah dan yang lain-lain. Semua dia memberikan nama. Saudara bisa baca di dalam Kejadian 1, Kejadian 2, juga di dalam seterusnya saudara baca firman Tuhan. Dia menjalankan misinya Allah dan melaksanakan misinya. Dia menjalankan visinya Allah dan menjalankan visinya Allah dan melaksanakan misinya kerajaan Allah di muka bumi ini. Semua sehingga pada waktu dia menjalankan misi kerajaan Allah, menjadi utusan kerajaan Allah, menjadi duta kerajaan Allah, maka keadaan semua ada di dalam kebenaran. Tidak ada yang salah, tidak ada dosa, tidak ada kesulitan karena kesalahan, tidak ada. Semua ada dalam damai sejahtera. Semua ada di dalam sukacita yang berlimpah-limpah karena Roh Allah ada menyertai dia. Bahkan dia bisa berjalan-jalan dengan Allah di Taman Eden tersebut. Jadi dia ada di dalam kebenaran, ada di dalam damai sejahtera, dan ada di dalam sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Namun sayang saudara, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka duta kerajaan Allah yang disandangnya itu sirna, sehingga Allah memilih suatu bangsa umat pilihan Allah sendiri, yaitu bangsa Israel,
menjadi duta kerajaan Allah di muka bumi ini dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, seri duta kerajaan Allah ini saya tidak bisa bawakan dalam satu seri, sehingga saya akan bawakan dalam beberapa seri. Nanti kita akan lihat, dan seri berikutnya saya akan membagikan kepada saudara bagaimana Allah memakai duta kerajaan Allah dalam suatu bangsa, yaitu bangsa umat pilihan Tuhan Israel, sehingga apa saja yang mereka dapatkan pada waktu mereka dijadikan duta kerajaan Allah menjadi contoh, menjadi utusan daripada warga kerajaan Allah di muka bumi ini. Sekarang kita balik dulu kepada Adam. Nah, kenapa Adam menjadi duta kerajaan Allah? Waktu dia ada di bumi, dan bumi itu yaitu Taman Eden, sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, karena bumi itu adalah perluasan dari kerajaan Allah. Jadi Allah menciptakan Taman Eden itu adalah maksud tujuannya supaya kerajaan Allah diperluas. Sehingga pada waktu Allah memperluas kerajaan Allah yang merupakan Taman Eden, maka di dalam Taman Eden tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan, tidak ada kertak gigi, tidak ada tangisan, dan tidak ada segala macam yang sulit. Sehingga kerajaan Allah, suasana surgawi dapat dirasakan di dalam Taman Eden. Waktu itu bisa kita lihat di dalam Kitab Kejadian ayat 1, walau diceritakan begitu sedikit atau singkat, kita tahu ada satu kurun waktu tertentu yang tidak diberitahu saat Adam belum jatuh ke dalam dosa, sampai akhirnya Adam jatuh ke dalam dosa. Suasana surgawi ada di sana, kerajaan Allah ada di sana, karena itu merupakan perluasan kerajaan Allah. Allah mengutus Adam menjadi duta kerajaan Allah di bumi ini. Karena waktu itu bumi merupakan wilayah perluasan daripada kerajaan Allah. Sayang, Adam jatuh ke dalam dosa, maka duta kerajaan Allah sudah sirna. Dan bumi ini yang tadinya merupakan perluasan kerajaan Allah diambil alih oleh iblis, dan dia merajalela di bumi ini sampai suatu bangsa yang Allah jadikan duta juga selalu diharu-birukan oleh iblis yang merajalela. Saudara bisa baca kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Saya kalau kita baca 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, saya suka menangis. Aduh, umat pilihan Tuhan pada waktu itu mempunyai satu kerajaan. Raja ini naik, dia taat kepada ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang Tuhan berikan, hukum-hukum yang Tuhan berikan. Dia diberkatin, dia menang perang, dia menguasai bangsa-bangsa. Tetapi setelah digantikan oleh keturunannya, dia menyembah berhala pada saat itu, menjauh daripada Allahnya, menjauh daripada yang menetapkan dia menjadi umat pilihan Tuhan, yang menetapkan dia menjadi duta kerajaan Allah di muka bumi ini. Sehingga mereka kalah perang, mereka kacau balau, mereka dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, mereka diintimidasi. Saudara bisa lihat. Tetapi puji nama Tuhan, setelah itu Tuhan Yesus membawa Injil kerajaan Allah ke muka bumi ini dan Injil keselamatan. Dan waktu itu Tuhan Yesus terus-menerus memberitakan tentang kerajaan Allah di muka bumi ini dengan membawa kesembuhan badani, dengan membawa pemulihan jiwani, dengan membawa pembaruan roh manusia dengan Roh Kudus yang diturunkan saat itu. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dan ada di dalam Tuhan Yesus yang merupakan 100% manusia, 100% Allah. Dan Roh Kudus itu bekerja membaharui roh manusia.
Tetapi, saudara, tolong garis bawahi, saya akan buktikan dengan firman Tuhan nanti, Tuhan Yesus bukan sebagai duta atau utusan daripada Bapa, tetapi Allah sendiri yang turun ke dalam dunia ini untuk membawa keselamatan, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang hakiki ke dunia ini, yang sudah tidak ada di muka bumi ini. Saya garis bawahi, yang hakiki, yang sebenarnya. Sehingga Allah sendiri yang turun ke muka bumi ini, sehingga dia dinamakan anak Allah. Bukan anak Allah diperanakan daripada Allah terus mempunyai anak, bukan itu pengertiannya. Tetapi karena Allah turun ke muka bumi ini, merupakan saudara dan saya, merupakan manusia, maka dia dibilang anak Allah. Dan juga karena Allah merupakan manusia di muka bumi ini, maka dia juga dikatakan anak manusia. Makanya ada di dalam Injil, di dalam firman Tuhan, ada anak Allah, ada anak manusia. Ini suka membingungkan. Ini siapa? Ini adalah Tuhan Yesus, Allah sendiri yang turun ke muka bumi ini menjadi manusia. Saya terangkan kepada saudara supaya bisa mengerti. Kenapa disebut anak Allah? Bukan Allah memperanakan, bukan manusia memperanakan manusia, bukan. Merupakan Tuhan Yesus, bukan. Karena dia Allah yang menjadi manusia, sehingga dia dinamakan anak Allah. Karena Allah menjadi manusia, maka dia dinamakan anak manusia. Tetapi setelah berita Injil kerajaan ini diberitakan, maka Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus tidak bisa memberitakan Injil kerajaan Allah terus menerus. Setelah Tuhan Yesus menebus dosa saudara dan saya di atas kayu salib, dan dikuburkan mati, mengalahkan maut dalam 3 hari, dia bangkit kembali. Dan dia setelah itu naik ke surga. Dia sebelum dia naik ke surga, dia berkata, saudara, bahwa dia akan mencari duta-duta kerajaan Allah di muka bumi ini. Di muka bumi ini, siapa yang bersedia menjadi duta kerajaan Allah atau urusan Allah? Saudara dan saya akan dipakai untuk menjadi duta kerajaan Allah. Tuhan Yesus sendiri bukan duta. Kita lihat ayatnya. Yesaya 63 ayat 9. Nanti saudara baca Yesaya 63 dari awal. Tapi saya hanya sampaikan supaya cepat. Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan. Jadi di dalam kesesakan bangsa Israel, Yesus yang dinubuatkan bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia huruf besar, yaitu Allah sendiri, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka, huruf besar, dalam kasihnya, nyanya huruf besar, dan belas kasihannya, nyanya huruf besar, ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ini nubuatan Tuhan Yesus pada waktu zaman Nabi Yesaya. Bukan seorang duta atau utusan, dia mengatakan, tetapi Allah sendiri yang akan menyelamatkan, menebus dalam kasihnya dan dalam belas kasihannya, dan mengangkat, menggendong saudara dan saya sejak zaman dahulu di dalam kesesakan saudara dan saya. Jadi kalau saudara ada di dalam kesesakan saat-saat ini, Tuhan Yesus menjanjikan sejak zaman dahulu bahwa ia datang ke muka bumi ini untuk mengangkat, menggendong saudara dari kesesakan saudara. Waktu Tuhan Yesus memberitakan kabar baik, yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikan, yang kesusahan diangkat kesusahannya, yang kerasukan iblis dibebaskan daripada kerasukannya, dan yang terkutuk mendapatkan penyakit kusta ditahirkan, bahkan yang mati dibangkitkan, karena dia juga akan mengalahkan maut pada waktu dia setelah mati di atas kayu salib, supaya dia yang sulung di antara saudara dan saya,
kita pun dapat mengatasi maut itu. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sudah ditanggung semua dosa-dosa kita, maka upah kita adalah kerajaan Allah atau suasana surga. Kita akan dapatkan yang mati dimatikan. Maka berita kebenaran daripada Injil kerajaan itu membawa kebebasan bagi umat manusia. Nah, saudara, kenapa kita akan dijadikan duta kerajaan Allah? Karena Tuhan Yesus berkata, waktu ia memberitakan Injil kerajaan itu, dalam Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Pada waktu zaman Yesus, bisa nggak kepada seluruh dunia? Nggak bisa. Medsos belum ada, handphone belum ada. Kalau sekarang bisa. Makanya saya sangat setuju dengan khotbah online di YouTube ini. Dan saya tidak peduli siapa yang melihat, siapa yang menonton. Walaupun hanya 2-3 orang yang menonton, tetapi dari 2-3 orang ini, mereka bisa membawa Injil ini sampai ke seluruh penjuru dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Saudara, saatnya sekarang sudah sangat dekat, tertiba kesudahannya, karena Injil kerajaan ini bisa diberitakan ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya bukan 666, tanda-tandanya bukan pandemi COVID-19, bukan tanda-tandanya, bukan chip dipasang, bukan. Tanda-tandanya, saya sangat percaya dengan Injil ini, bahwa Injil kerajaan sampai ke seluruh penjuru dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru tiba kesudahannya. Saudara, jadilah duta kerajaan Allah, beritakan Injil. Ini sebenarnya tugas dari orang-orang percaya yang telah diselamatkan dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini. Sebelum kita lihat kewajiban dan hak daripada para duta-duta kerajaan Allah, kita dengarkan satu lagu. Ini lagu sangat memberkati saya. Ya, sampai akhir hidupku, aku akan berjanji bahwa aku akan menjadi utusan Allah di dalam muka bumi ini. Dengarkan lagu ini, saudara. Perkataannya, saudara simak baik-baik. Bapak itu sangat mengenal saudara dan saya. Lebih dari siapapun, lebih dari orang tua saudara. Lebih dari istri suami saudara. Dia tahu cerita saudara dan saya semuanya. Dan isi hati saudara dan saya. Maukah kita jadi duta kerajaan Allah? Dia tidak mempedulikan masa lalu kita seperti apa kelamnya. Dia akan memilih saudara dan saya kalau kita berkomitmen mau. Dia akan mengubah kita. Dia akan sempurnakan kita menjadi karya indah daripada Allah. Saudara harus percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau dia mau, kita dijadikan duta-duta kerajaan Allah. Kuasa dia, dasar daripada kita berharap. Harapkan dia. Dan kita komitmen hari-hari ini. Aku mau Tuhan menjadi duta kerajaan Allah. Menjadi utusan Allah yang dipakai oleh dia
Saudara, banyak sekali yang akan saudara dapatkan. Lebih dari segalanya dia mengenal saudara dan saya. Dia tahu cerita saudara dan saya. Tahu dia semuanya. Dan isi hati saudara dan saya, dia mengetahuinya. Dia nggak memperdulikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, pilih kami, panggil kami, utus kami Tuhan. Jadikan kami karya-Mu yang indah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia akan menjadikan kita duta-duta kerajaan Allah. Berserah pada Dia, bukan menyerah, tapi berserah pada rancangan Tuhan yang sempurna. Dia akan memanggil saudara dan saya hari-hari ini. Saudara, komitmen sampai akhir hidup saudara. Kita harus setia kepada Dia atas panggilan Dia. Aku kan setia. Saudara mau? Janji pada Dia, Tuhan, aku akan setia pada panggilan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita lihat kewajiban dan hak daripada duta-duta kerajaan Allah. Saya ulangi lagi kewajibannya saudara. Kita memberitakan kebenaran kepada dunia ini. Di mana ada kebenaran dalam dunia ini? Kebenaran dalam dunia ini hanya ada satu, yaitu di firman Tuhan. Tidak ada di yang lain-lain. Dimanapun saudara akan mencari, saudara tidak akan mendapatkan kebenaran yang hakiki selain saudara mencari di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri adalah kebenaran yang hakiki. Tidak ada yang lain. Sehingga kebenaran yang Tuhan punyai bisa dianugerahkan kepada saudara dan saya. Sehingga kalau saudara pada saat saudara menjadi duta kerajaan Allah, memberitakan kebenaran itu kepada semua orang, dan semua orang akan mencari kebenaran. Banyak hari-hari ini orang mencari kebenaran. Aduh Pak, selalu saya mendapatkan, saya itu masih belum benar rasanya. Suami saya, istri saya juga masih belum benar. Bagaimana ya Pak ya? Hanya satu saudara, mudah sekali. Kewajiban saudara menjadi duta kerajaan Allah. Cari firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Setelah itu yang kedua, damai sejahtera. Berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan Tuhan. Hampiri Tuhan. Ya, berdamai dengan semua orang. Maafkan semua orang. Berdamai dengan keluarga. Berdamai dengan suami, dengan istri. Berdamai dengan orang yang seiman. Berdamai juga dengan orang yang tidak seiman. Saya garis bawahi. Karena kasihilah musuhmu. Berdamai dengan alam. Jangan rusak lingkungan. Gampang. Misalnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah berdamai dengan alam. Kita introspeksi diri. Yang ketiga, sukacita dalam segala hal. Ini berbicara mengenai bersyukur dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Ini adalah Injil Kerajaan Allah. Sehingga
kita akan merasakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah karena Roh Kudus. Sehingga pada waktu saudara menjadi duta kerajaan Allah, saudara sedang melakukan, sedang mengejawantahkan firman dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, mau ditambahkan hari-hari ini? Walaupun dalam keadaan orang bilang krisis ekonomi dan yang lain-lain, tetapi kalau saudara dan saya menjadi duta kerajaan Allah, maka kita akan ditambah-tambahkan oleh Dia. Saudara, coba lihat. Saya akan mengambil duta kerajaan Allah ini dari Adam. Nanti setelah ini seri berikutnya dari duta kerajaan Allah ini, saya akan mengambil dari duta kerajaan Allah suatu bangsa umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Oh, ini nanti lebih seru lagi, saudara. Kita lihat. Coba kita lihat duta kerajaan Allah. Apa haknya dia? Kejadian 1 ayat 28 dan 29 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Yang pertama, saudara mau diberkatin, dia berkata dalam Kejadian 1 ayat 20, Allah memberkati mereka karena mereka menjadi duta kerajaan Allah. Kalau saudara mau diberkatin, saudara menjadi utusan kerajaan Allah. Beritakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara akan lipat ganda, beranak cuculah. Dan yang ketiga, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saudara akan menaklukkan semua kesulitan di dalam usaha saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam apapun juga. Taklukkan, katakan di dalam doa saudara, aku mengikat semua kuasa kegelapan iblis setan yang coba menghalang-halangi berkat yang sudah Bapa sediakan dan Bapa akan turunkan kepadaku, yang dicoba, dihambat di perjalanan. Kami ikat kuasamu iblis. Taklukkan bumi, taklukkan iblis yang menguasai bumi ini. Taklukkan dia dengan doa-doa kita, ikat dia. Maka saudara akan mendapatkan berkat yang telah disediakan oleh Bapa kita. Saudara akan diberikan makanan yang secukupnya. Ada satu lagu, ada juga di dalam Mazmur 91. Tuhan akan memelihara kita dan Tuhan akan mengenyangkan kita seumur hidup kita. Saya sekarang kalau berdoa untuk makan, saya suka menangis. Tuhan, ini daripada Tuhan, daripada Bapa Kau berikan kepadaku. Tanpa ku sadari, seumur hidupku ini Engkau pelihara kamu, dan Engkau Tuhan yang mengenyangkan aku. Dia akan pelihara kita. Adam disediakan segala-galanya. Saudara, kalau saudara menjadi duta kerajaan Allah, menjadi utusan Allah, saudara akan diperlengkapi terlebih dahulu. Coba lihat aja contohnya, kalau saya menyuruh sopir saya misalnya pakai mobil suruh ambil barang di satu tempat, saya pasti akan memberikan dulu, ini tempatnya Pak, ini ada mapnya, ini ada Google Map, Bapak udah sampai ke sini jam segini, nemui siapa orangnya, menemui ini, diperlengkapi semua. Bapak kurang apa? Tol, diberikan e-tol kepada dia. Kurang apa? Bensin, diberikan uang bensin. Diperlengkapi semua. Karena pada waktu kita dijadikan duta utusan kerajaan Allah, Dia mau kita sukses. Dan kalau kita mau sukses menyuruh orang suruhan kita, maka kita akan memperlengkapi dia dengan sempurna. Saudara, kita akan diperlengkapi oleh dia dengan sempurna. Lihat, waktu Tuhan menyediakan untuk Adam, semuanya sempurna di Taman Eden. Tidak ada yang kekurangan. Tetapi setelah masuk ke dalam dosa, baru Adam dan Hawa merasakan kekurangan. Dia merasakan ketelanjangan.
dia merasakan malu. Dia mengambil pohon, dia tutupi rasa malunya dia, sehingga Tuhan akhirnya memberikan kulit binatang, dikorbankan dulu untuk dapat menutupi supaya Adam tidak lagi ada di dalam rasa malu. Makanan semua diberikan oleh Tuhan. Tuhan berfirman dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Untuk para jomblo yang sekarang belum mendapatkan jodoh, kalau mau mendapatkan jodoh, jadi utusan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan akan memberikan jodoh yang sepadan, dan dari Tuhan jadilah duta kerajaan Allah. Dan kalau saudara menjadi duta kerajaan Allah, maka saudara akan mendapatkan manusia dan Taman Eden, atau saudara akan mendapatkan Taman Eden. Di dalam Kejadian 2 ayat 8, perikopnya adalah manusia dan Taman Eden. Apakah Taman Eden itu? Taman Eden tidak ada kesalahan, tidak ada kesulitan, dan tidak ada dosa. Semuanya ada di dalam kebenaran. Di Taman Eden tidak ada sakit penyakit, tidak ada kertak gigi, tidak ada tangisan, tidak ada kesusahan, kesulitan. Yang keempat, tidak ada keluh kesah. Ya, dan pada saat itu mereka tidak mempunyai rasa malu. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, mereka mempunyai rasa malu. Dan apakah rasa malu itu? Kalau kita ada di dalam kesalahan atau ketidakbenaran, maka kita akan malu. Kalau kita ada di dalam kelainan dengan yang benar, maka kita akan merasa malu. Saudara, hari-hari ini Tuhan mau saudara dan saya dijadikan duta-duta kerajaan Allah, utusan-utusan Allah. Beritakanlah Injil kerajaan Allah sampai ke seluruh penjuru dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Maka saudara akan mendapatkan berkat lipat kali ganda, pelipat gandaan daripada dia. Saudara akan dapat menaklukkan semua kesusahan kesulitan bumi, dan semua saudara akan dipelihara oleh Tuhan dan dikenyangkan seumur hidup saudara. Makanan Tuhan sediakan. Tuhan lalu berfirman juga akan memberikan penolong yang sepadan bagi saudara. Nah, saudara akan mendapatkan jodoh yang daripada dia. Dan kalau saudara menjadikan duta kerajaan Allah, saudara akan mendapatkan Taman Eden. Suasana surgawi kerajaan Allah ada di dalam hidup saudara dan saya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberkati kami. Dan Roh Kudus mengingatkan, memetraikannya di dalam relung hati kami. Sehingga firman itu dapat kami laksanakan di dalam hidup kami. Tuhan, utuslah aku menjadi duta kerajaan Allah. Menjadi utusan-utusan Engkau. Perlengkapi aku Tuhan. Hari-hari ini. Tuhan, kami mau kesaksian. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi Engkau senantiasa memelihara kami. Menyediakan berkat-berkat bagi kami. Kami akan saksikan itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk syafaat bagi bangsa kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran Menteri, TNI, Polri, juga semua lembaga-lembaga negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat membawa bangsa ini keluar dari masa pandemi COVID-19 ini dengan damai sejahtera yang sukacita yang berlimpah-limpah daripada surgawi. Kami berdoa juga untuk seluruh bumi ini Tuhan, yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Biarlah Engkau segera lalukan Tuhan. Dan darah Yesus menyelubungi kami, sehingga kami dipagari, kami dijagai, kami diperisai oleh darah Yesus itu, terhindar dari pandemi COVID-19, virus corona. Terima kasih Bapa. Dan kami, sebelum kami berpisah, biarlah Engkau memberkati kami. Angkat kedua tanganmu saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Maka berkat anugerah limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati saudara sejak saat ini
sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman, karena bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari libur.